Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jendela Hikmah dimanapun berada. Kembali lagi dengan Andi Nila, dengan saya Andi Nila. Kembali lagi dengan saya Andi Nila di Jendela Hikmah. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini aku mau ngebahas tentang sebuah fenomena global yang sebenarnya benar-benar sudah terasa sih fenomena global ini. Karena memang sudah benar-benar kayak luar biasa gitu loh, teman-teman. Nah, tidak bisa dipungkiri nih teman-teman bahwa dunia K-pop itu menjadi salah satu fenomena global yang luar biasa. Dampaknya yang kita rasakan gitu teman-teman. Dimana K-pop ini kadang-kadang orang-orang itu atau kebanyakan orang itu bahkan menjadikan K-pop ini sebagai acuan, misalkan dari gaya rambutnya, stylenya gitu, outfitnya, ataupun hal-hal lainnya gitu. Jadi dunia K-pop ini menjadi salah satu fenomena global. Nah, di sini aku mau ngambil satu contoh boy group yang kita ambil hikmahnya, yaitu Bangtan Soyeondan atau BTS. Nah, dimana Bangtan Soyeondan ini adalah sebuah boy group dari Korea dan yang mempunyai 7 member dan mempunyai satu fans yang dinamakan ARMY atau gitu ya. Nah, di mana ARMY ini tersebar luas ke seluruh dunia gitu. Bahkan ke tempat-tempat atau ke negara-negara yang mayoritas itu muslim gitu, atau muslimah. Nah, untuk itu bagaimana sih untuk seorang muslimah atau seorang muslim menyikapi dalam menyikapi hal atau menyikapi fenomena ini gitu loh ya. Nah, untuk itu sebagai seorang muslim dan muslimah kita harus menyikapi dengan bijaksana tentunya, harus bijaksana tentunya, dimana kita bisa mengambil beberapa hal nih. Nah, di sini aku sudah berangkum. Jadi kita bisa mengambil hikmah atau mengambil pelajaran dari boy group Bangtan Soyeondan ini. Yang pertama adalah tentang semangat dan juga kerja kerasnya, dimana Bangtan Soyeondan ini kan memulai perjalanan karirnya itu dimulai dari nol teman-teman, dimulai dari nol. Dan tentunya kenapa mereka bisa sukses sampai seperti sekarang ini, tentunya dengan usaha dan juga latihan selama bertahun-tahun, dengan kerja keras mereka selama bertahun-tahun teman-teman. Dan ini sejalan dengan ajaran agama Islam, di mana agama Islam itu mengajarkan kita untuk selalu bekerja keras, karena kesuksesan itu dihasilkan dari kerja keras kita teman-teman. Dan Allah juga berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang menyatakan bahwa Allah itu nggak akan merubah suatu kaum sebelum kaumnya sendiri yang mau merubah diri mereka sendiri gitu teman-teman. Nah, poin yang kedua adalah tentang persaudaraannya teman-teman, dimana kita tahu bahwa hubungan antara para members dan fans yaitu ARMY, ataupun hubungan sesama ARMY di berbagai dunia, di belahan dunia ini, di berbagai negara ini, itu memang saling sangat mendukung gitu loh, saling mensupport, saling membantu, bahkan banyak sekali bantuan-bantuan atau ya kayak sekedar untuk membantu relawan-relawan yang dari ARMY gitu untuk Palestina gitu. Nah, ini kan sejalan gitu dengan sesuai dengan ajaran agama Islam gitu, dimana ini tuh mengingatkan kita tentang ukhuwah dalam Islam atau tentang rasa persaudaraan gitu, dimana kita itu harus saling menjaga, harus saling mendukung gitu satu sama lainnya. Nah, tapi teman-teman, dalam mengidolakan K-pop itu kita tetap harus tahu batasan. Kita harus atau kita tidak boleh berlebihan dalam mengidolakan mereka gitu ya teman-teman. Jadi
sekedar suka gitu dan menjadi motivasi untuk kita, begitu teman-teman. Nah, dan hal yang ketiga yang bisa kita ambil pelajarannya dari Bangtan Student ini adalah dampak positifnya, di mana Bangtan Student ini memberikan lagu-lagu ataupun keseharian mereka itu dengan positif gitu ya, dimana pesan-pesan yang mereka berikan kepada kita lewat lagunya itu bisa tentang love yourself, untuk mencintai diri sendiri, atau menceritakan tentang atau bagaimana caranya menghadapi tekanan sosial, atau bagaimana si mental health awareness ini itu bisa terkendali gitu, sama pesan-pesannya untuk teruslah meraih mimpi gitu, jadi nggak stuck di situ aja. Dan ini sejalan juga dengan ajaran agama Islam, di mana agama Islam pun mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bekerja keras, untuk tetapi tetap menjaga kesehatan, baik itu kesehatan mental ataupun kesehatan fisiknya, dan terus bekerja keras untuk dan ikhtiar untuk mengejar mimpi kita gitu lah. Nah gitu teman-teman, itu adalah pesan-pesan yang aku rangkum gitu di pada episode kali ini. Nah dalam menyikapi fenomena ini, maka sebenarnya nggak hanya tentang dunia K-pop saja, tapi hal-hal lainnya yang kita idolakan gitu teman-teman. Nah kita boleh mengidolakan atau kita boleh suka terhadap dunia K-pop, kita boleh mengikuti tren atau mengikuti style, mengikuti outfit, mengikuti ya dari dunia K-pop gitu ya. Tapi teman-teman tetap harus menjaga batasan, karena kita sebagai seorang muslim gitu harus selalu ingat bahwa kita seorang muslim ataupun muslimah, jadi kita harus tahu batasannya. Dan selain itu juga tidak boleh, atau kita boleh suka dengan K-pop tapi tetap harus menjaga agar tidak melalaikan kewajiban kita kepada Tuhan, misalkan untuk sholat lah, untuk hal-hal lainnya gitu. Jadi tidak menghambat kita untuk semakin dekat dengan Tuhan kita. Terus yang selanjutnya, ketika kita suka dengan dunia K-pop ataupun lainnya, maka kita harus bisa mengelola waktu dan juga finansialnya. Jangan artinya kita harus tahu waktu, jangan sampai karena kita suka drama Korea misalkan, kita sampai kebut semalaman gitu, sampai begadang, akhirnya subuhnya malah nggak bangun gitu lah. Jadi tetap harus tahu waktu dan juga finansial. Nah kalau finansial ini jangan memaksakan kehendak. Kalau misalkan teman-teman ataupun sahabat Jendela Hikmah ini merasa sebenarnya ini nggak perlu gitu teman-teman ya, jadi tetap harus apa yang kita perlukan dulu gitu teman-teman ya. Dan yang terakhir adalah tetaplah memilah dan memilih konten yang sesuai dengan ajaran agama Islam gitu. Jadi suka dengan K-pop itu boleh, tapi tetap tahu batasan, tidak melalaikan waktu, tidak melalaikan yang lainnya, pokoknya tidak melalaikan hal lain dalam mengidolakannya itu. Kemudian tahu waktu dan juga finansial kita. Dan yang terakhir adalah pilihlah konten yang bisa mendekatkan kita lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di episode kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Andinila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.